dipersembahkan oleh Assalamualaikum semuanya, gimana kabarnya pemirsa? Ini balik lagi Sima mengawal podcast Ruang Publik. Dan kali ini Sima akan ngobrol-ngobrol lagi sama anggota dari Komisi ADPRD Jawa Timur, tapi beda orang. Beda orang. Kali ini Sima ditemenin sama Bapak Sumardi SHMH dari fraksi Golkar. Bapak, Assalamualaikum. Wassalam. Jadi Bapak Sumardi ini ternyata setelah saya riset-riset adalah pengacara beneran. Kalau saya beda Pak, saya pengangguran banyak acara Pak soalnya. Kalau Pak Sumardi ini pengacara beneran berarti Pak ya? Oke Pak, kali ini kita ngomongin soal ini Pak, outsourcing. Jadi sempat kemarin tuh Pak Presiden Prabowo di Hari Buruh ya Pak ya, Mei di tahun 2025 itu bilang di tengah-tengah lautan manusia, nanti kita akan hapuskan yang namanya outsourcing. Nah, tapi kan gimana ya Pak? Rasanya tuh ya sebagai buah si malakama menurut saya nih Pak ya, kalau saya boleh beropini ya Pak, maju salah, mundur salah. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ketika itu dihapuskan, otomatis nanti menyulitkan para pengusaha. Tapi kalau tidak dihapuskan, menyulitkan buruh juga. Nah, kalau menurut jenengan nih gimana Pak, selaku anggota dewan yang mewakili masyarakat? Ya, Mbak Sima, terima kasih. Ini diskusi yang menurut saya juga bisa menjadi sebuah catatan ya, dan mungkin juga dinanti mungkin sama pemirsa dari teman-teman TV9. Memang outsourcing ini kan bisa dikatakan salah satu bagian dari solusi ya, dari persoalan-persoalan ketenagakerjaan. Dan juga memang kalau ngomong sejarah, outsourcing ini kan juga sudah cukup lama. Bahkan pada saat tahun 1716 ya, pada saat itu Adam Smith, filosof yang sudah cukup dikenal, itu kan mempunyai pemikiran yang solutif terkait dengan tenaga kerja ya. Dia menyampaikan bahwa atau menyarankan bahwa perusahaan itu harus menyerahkan ya unit usahanya untuk dikelola oleh pihak ketiga ya, yang mempunyai kompetensi, profesionalitas, dan juga tujuannya adalah untuk bagaimana agar operasional perusahaan itu bisa menjadi efektif dan efisien ya. Sejarah itu ya. Terus akhirnya perkembangannya mulai itu sampai 1970, 1980 ya, itu mulai perusahaan itu masih tetap menggunakan sistem alih daya atau sourcing, karena mereka menganggap bahwa ini menjadi bagian dari solusi terhadap kebutuhan, kepentingan, dan operasional mereka. Karena dipandang memang sejak dipakainya sistem itu produktivitas dan juga hasil dari produksi mereka itu juga bisa dibilang ukurannya bisa dikatakan ya bagus lah ya. Makanya sejak itu sampai berkembang pada saat pemerintahan Megawati, pada saat itu akhirnya terbit diundangkan 13/2003 ya. Ya memang waktu itu juga ada persoalan-persoalan juga ya, dan dunia outsourcing waktu itu atau alih daya itu memang belum booming ya sebelumnya. Tapi pernah ada terkait dengan kegiatan outsourcing. Nah, sejak adanya persoalan-persoalan waktu itu moneter ya, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang menghadapi gelombang yang tidak diprediksi, sehingga mereka juga banyak tutup dan banyak perusahaan-perusahaan PHK besar-besaran. Nah, saya tahu waktu itu memang saya juga jadi aktivis waktu itu ya, jadi aktivis buruh juga, sehingga persoalan-persoalan itu banyak buruh-buruh yang ter-PHK tiba-tiba ya, dan juga terproses PHK-nya, sehingga banyak pengangguran. Sehingga waktu itu muncul kebijakan namanya pekerjaan padat karya. Karena memang banyak pengangguran dan juga jumlah pengangguran sama kebutuhan pekerjaan juga tidak seimbang waktu itu, sehingga menjadi sebuah pemikiran yang mau nggak mau perusahaan harus pemerintah harus ada kebijakan khusus ya. Banyak akhirnya untuk mengantisipasi itu, banyak pekerjaan-pekerjaan yang informal itu dikerjakan oleh
pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu sesuai dengan kebutuhan atau musiman ya. Akhirnya terbitlah yang namanya Undang-Undang 13 2023 terkait dengan ketenagakerjaan. Di situ mengatur terkait dengan outsourcing atau alih daya. Mulailah tumbuh perusahaan outsourcing. Waktu itu sebelum itu aturannya di antara perusahaan dengan pekerja langsung, tapi karena undang-undang itu mengamanatkan harus ada pihak ketiga yang legalisasinya juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Mulailah pekerjaan terkait dengan alih daya itu mulai terjadi. Ya. Dan sampai sekarang ya, dan saya rasa itu juga menjadi salah satu komitmen antara investor dengan pemerintah waktu itu, karena waktu itu pemerintahan Megawati juga ada komitmen dengan para investor. Kalau nggak salah ada beberapa poin ya waktu itu ya, salah satunya harus ada sistem itu, karena memang mereka melihat kebutuhan juga ya terkait dengan alih daya untuk bagaimana mereka juga bisa tetap bersaing dan tetap bisa operasional ya. Dan juga ada keseimbangan di sana ya. Cuma memang dari perkembangan yang terjadi sampai akhirnya pada saat gubernurnya Pak Dekarwo waktu itu ya, di moratorium terkait dengan perusahaan outsourcing itu, di moratorium dan cukup sekian kan itu. Jadi masih keseimbangan itu masih ada, dan terkait dengan persoalan-persoalan hubungan industrial itu masih nyaman-nyaman aja ya kan, masih nyaman-nyaman aja karena masih berjalan dan on the track terkait dengan aturan ketenagakerjaan masih masing-masing dilaksanakan antara perusahaan jasa outsourcing dan juga semua stakeholder ini punya aturan main yang sudah disepakati ya kan. Nah, dari perkembangan seperti itu akhirnya muncul yang namanya perizinan sesuai dengan digitalisasi sistem oleh pemerintah. Akhirnya itu mulai terjadi beberapa perusahaan-perusahaan outsourcing baru yang secara kompetensi kadang juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang penting mereka bisa operasional, yang penting mereka bisa mendapatkan pekerjaan, mereka jalan. Dan persaingan mulai tidak sehat waktu itu, Mbak Sima. Tidak sehat, banyak terjadi kebijakan-kebijakan yang kadang yang penting pekerjaan bisa berjalan, tapi secara aturan, regulasi mereka tidak melihat itu. Baik. Nah, mulai terjadinya kalau saya lihat persoalan-persoalan sampai akhirnya terjadi tuntutan outsourcing dihapus dan sebagainya, saya melihat adalah adanya proses yang terjadi, adanya perubahan-perubahan yang tidak diprediksi itu, Mbak, sehingga banyak aturan yang terabaikan, gitu loh. Ya, aturan terabaikan, mungkin sistem upahnya juga tidak dilakukan sesuai dengan aturan di bawah UMK, ya kan, sistem pembayaran pekerjaannya juga asal-asalan, bahkan juga upah murah, sehingga berdampak terhadap komitmen yang dibangun di antara para pihak itu. Baik. Untuk rileksnya Pak, boleh kita minum dulu Pak. Sudah ada minuman ini Pak, kita minum dulu ya kan. Jadi pembahasan kita hari ini tuh emang sepertinya dinanti-nanti oleh masyarakat banyak. Karena isu-isu belakangan ini Pak terkait dengan PHK di mana-mana. Ini akibat yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Betul. Kemudian outsourcing juga dilemahkan, entah itu karena regulasinya atau gimana gitu Pak. Tapi menurut Pak Sumadi sendiri, relevan nggak sih Pak, realistis nggak sih Pak sebenarnya kalau adanya penghapusan outsourcing di Indonesia ini? Ya, kalau ngomong realistis dan tidak, ini repot juga Mbak Sima ya. Karena memang saat ini sebenarnya perusahaan juga masih membutuhkan itu ya. Masih membutuhkan itu karena ini bagian dari positioning mereka agar mereka juga bisa menerapkan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan bersama, ya, untuk kepentingan bersama. Makanya Presiden Prabowo kemarin menyampaikan bahwa outsourcing akan dihapus, outsourcing akan dihapus. Tapi satu sisi Presiden juga menyampaikan, ya tolong kalian juga realistis, kan itu. Benar, tolong kalian juga realistis itu, betul. Bahwa penghapusan outsourcing itu juga tidak semudah itu. Ada aturan regulasi yang harus disesuaikan, ya kan. Sampai kemarin juga Presiden juga menyampaikan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Nasional, di mana Dewan Kesejahteraan Nasional ini adalah tupoksinya sebagai
salah satu penasihat presiden ya, Akan terkait mengkaji ini ya, Pak, ya? akan mengkaji dan membuat rumusan terkait dengan apa namanya itu outsourcing ini bagaimana selanjutnya. Karena nanti kalau tiba-tiba dihapus terus tidak melihat kebutuhan dan kepentingan semua pihak, ini kan juga akan menjadi bisa jadi akan menjadi krisis ya. Betul. Menjadi krisis multidimensi bisa jadi kan. Nah ini kan juga nggak bisa seperti itu, apalagi saat ini negara juga butuh pembangunan yang luar biasa didukung oleh semua pihak. Betul. Gitu Mbak Sima. Oke, bahkan kemarin juga beberapa asosiasi pengusaha gitu bilang kayaknya Pak Prabowo kalau misalkan outsourcing dihapus perlu dikaji deh Pak, perlu dipikirkan lagi deh Pak, karena sebenarnya sistem ini kan juga nggak cuma di Indonesia. Iya, betul, Tadi betul. Pak Sumadi sudah menyampaikan udah lama negara tetangga Malaysia, Singapura dan lain sebagainya, Kanada, Amerika itu juga pakai outsourcing betul, begitu. betul. Apakah artinya memang perlu ada edukasi lebih lanjut lagi begitu Pak kepada masyarakat kita begitu tentang outsourcing dan regulasinya tuh perlu dibenerin lagi gitu Pak? Betul. Ya, memang sejak adanya aturan dari 13/2003 kepada Undang-Undang Cipta Kerja, ini kan memang prosesnya juga bisa dikatakan tidak semudah itu ya, Mbak Sima. Bahkan kemarin adanya 13/2023, adanya Cipta Kerja berganti ke Cipta Kerja itu kan juga akhirnya berdampak juga terhadap gugatan ya yang dilakukan oleh teman-teman terkait ya, bagaimana nanti harus kembalikan ke 13/2003 atau pakai Cipta Kerja itu atau bagaimana kan itu. Jadi apalagi kalau bicara masalah alih daya tenaga kontrak atau apa, saat ini pemerintah sendiri kan juga menggunakan itu Mbak ya, walaupun istilahnya itu P3K atau apa ya kan. Dan wacana itu kemarin sebelum P3K muncul itu kan juga bisa dikatakan mereka akan dialih dayakan. Cuma karena persoalan bahwa mereka itu bagian dari pekerja di pemerintahan, nah ini kok kayaknya pas dan tidak pas kan itu ya, cocok dan tidak cocok. Tapi kalau kita ngomong aturan sebenarnya hampir sama itu, hanya istilah aja kan itu, alih daya, P3K dan outsourcing kan itu. Jadi terkait dengan apa namanya itu outsourcing sendiri, ini tidak hanya di Indonesia ya, semua memang negara memakai itu dan memang tata kelolanya lebih profesional ya, bahkan upahnya juga mereka juga bisa dikatakan sesuai dengan kesepakatan ya, apa seperti yang dikatakan sama Adam Smith tadi kan juga bahwa penggunaan jasa pihak ketiga ini kan nanti tujuannya adalah menyerahkan sebagian pekerjaan atau menyerahkan pekerjaan kepada pihak yang profesional yang khusus memang punya kompetensi mengelola terkait dengan kebutuhan, mengelola terkait dengan persoalan-persoalan tenaga kerja. Yang kadang perusahaan itu kan juga secara manajerial mereka hanya memikirkan bagaimana mereka mendapatkan omset yang lebih, ya kan? Omset yang lebih dan juga tata kelola manajemen yang lebih besar lagi ya, kaitannya tenaga kerja ya sudah serahkan kepada pihak yang lebih kompeten kan itu. Jadi makanya terkait dengan penghabisan outsourcing ya kita dukung aja ya kalau kita bicara masalah itu menjadi keputusan dari pemerintah, tapi kan kembali kita harus mengingatkan sampai jauh mana konsep itu sudah dipersiapkan oleh pemerintah supaya nanti tidak ada dampak-dampak yang ke masyarakat juga, ke masyarakat industri, masyarakat pekerja dan juga lainnya kan itu Mbak Sima. Permasalahannya sekarang aja belum dihapuskan yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, tapi banyak yang di PHK ini Pak. Saya jujur sebagai warga negara Indonesia nih agak puyeng Pak. Saya sekarang udah nggak mau lagi ngelihat portal berita gitu. Karena sedikit aja saya buka portal berita gitu Pak, aduh PHK lagi di perusahaan ini, PHK lagi di perusahaan satu. Apalagi sekarang ini efisiensi program pemerintah kan. Nah, betul Pak. Industri media juga terdampak Pak. Tolong suarakan Pak. Ini teman-teman media ini juga pusing Pak soalnya Pak. Aduh, ternyata sudah merambah ke sini ya tenaga yang namanya PHK ini, entah itu akibat Undang-Undang Cipta Kerja atau bagaimana begitu Pak. Tapi jujur saya sendiri sebagai seorang pekerja merasa wah kayaknya memang perlu ada yang dibenerin deh kayaknya terkait dengan yang namanya outsourcing ini. Karena ngelihat dari waktunya aja sekarang berubah lagi ya Pak ya. Katanya dari 5 tahun jadi 3 tahun begitu Pak untuk outsourcing. Nah, kalau di 13/2003 itu kan 2 tahun ya, 2 tahun bisa dipakai lagi atau maksimal 2 tahun. Sekarang kan 5 tahun Mbak Sima, 5 tahun kan. Jadi
makanya kalau ini memang dipaksakan, mau nggak mau kan pemerintah juga harus mempunyai sistem yang baru atau istilah yang baru atau mungkin aturan yang baru terkait dengan bagaimana outsourcing ini lebih mempunyai manfaat, ya, bisa dikatakan itu ya, mempunyai manfaat dan juga bisa dikatakan juga menjadi solusi terbaru ya dari persoalan-persoalan perburuan, ketenagakerjaan dan juga terkait dengan industri kan itu. Karena pada tahun ini Januari sampai Februari itu PHK aja kemarin saya melihat itu udah 18.000 lebih ya. Itu Januari sampai Februari. Februari sampai sekarang itu kemarin saya melihat sudah sampai kurang lebih 25.000. Kalau kata anak muda zaman sekarang, saya overwhelmed Pak, drain. Pusing Pak ngelihat pemberitaan PHK di mana-mana. Dan ini lagi kemarin kita melihat yang disampaikan sama Pak Luhut, itu kan 65.000, ya kan? 65.000 persiapan adanya gelombang PHK. Tapi itu juga nanti akan ada yang namanya peluang atau peluang untuk pekerjaan baru. Tapi walaupun itu ada peluang pekerjaan-pekerjaan baru yang bisa diisi, tapi gelombang PHK itu kan sudah cukup besar. Apalagi yang disampaikan Mbak Rima tadi, teman-teman media yang paling besar aja kemarin bagaimana kan itu? Nah itu Pak, apalagi saya Pak. Media dan juga perhotelan ya kan, dan perusahaan-perusahaan manufaktur ini kan makanya jumlahnya sampai 60.000 sekian, 65.000 sekian kan itu. Nah itu kan juga mau nggak mau pemerintah juga harus membuat kajian-kajian ya terkait dengan bagaimana persoalan tenaga kerja ini juga jangan sampai nanti menimbulkan kebijakan yang akhirnya berdampak terhadap pengangguran yang lebih banyak lagi. Itu Mas Iman. Oke, ini saya bilangnya nggak akan kebijakan ya Pak, karena kan masih belum ya sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo kemarin di Hari Buruh Nasional Internasional itu tadi Pak. Saya bilangnya statementnya beliau atau ucapannya beliau Pak Presiden itu akan menghapuskan outsourcing. Ini apakah kemudian ke depan ini akan ada proyeksi selamanya Indonesia akan pakai sistem outsourcing dan tidak akan ada lagi yang namanya pegawai tetap, karyawan tetap kayak gitu-gitu sih Pak? Kalau saya melihat antara pegawai tetap dan juga pekerja kontrak, saya rasa ini saat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana teman-teman ini mempunyai pekerjaan kan ya, pekerjaan. Baik itu kalau kita kemarin itu mendengar suara-suara dari teman-teman pekerja, apalagi kemarin sejak outsourcing dihapus, ini juga banyak menimbulkan kegilasan Mbak Sima ya, keresahan juga di teman-teman pekerja. Dan juga perusahaan ya, bahkan kemarin saya juga sempat ketemu sama beberapa pimpinan perusahaan, mereka menyampaikan keresahan ini sebenarnya gimana sih Pak Madi terkait dengan outsourcing, apakah memang betul mau dihapus atau bagaimana ya, karena masih betul abu-abu. Kalau memang dihapus terus ini kita harus bagaimana kalau nanti tiba-tiba itu jadi karyawan tetap, ini kita yang kesulitan juga kan itu ya. Karena harus menyiapkan lain-lain, tidak hanya aturan operasionalnya mereka atau terkait dengan SOP dan sebagainya, tapi juga terutama cost-nya. Ini pasti juga, ini pasti akan timbul persoalan-persoalan dan akan ada yang namanya berdampak terhadap hubungan industrial. Dulu kita mengenal hubungan industrial Pancasila ya, di mana hubungan industrial Pancasila ini kan menjadi salah satu ukuran di dalam hubungan antara pekerja dengan perusahaan, bahwa mereka ini ada ketenangan bekerja dan ketenangan dalam berusaha kan itu. Nah ini nanti akan menjadi persoalan yang akan berdampak ke situ. Makanya ini sebenarnya bagaimana kan itu. Ya kita sampaikan bahwa ya sementara Bapak fokus saja terhadap program sekarang ya. Jangan mikir bahwa ini nanti tiba-tiba dihapus, karena pasti pemerintah juga akan bijak kan itu. Ya namanya pengusaha Pak, overthinking, bayar orang gitu. Betul. Gimana ya Pak ya? Ya saya sampaikan harus bijak Pak. Bijaksana, bijak sini, bijak situ kan itu. Jadi semua pihak ini harus merasakan dampak itu dengan kebijakan masing-masing kan. Nggak bisa nanti overthinking atau mungkin over yang budget. lain, over budget.
Apalagi dunia terkait dengan ekonomi sekarang juga semuanya kan juga lagi nggak baik-baik aja kan Mbak Sima. Iya, benar-benar. Jadi makanya kalau menerapkan kebijakan yang salah berdampak yang kepada ekonomi masyarakat, ekonomi industri, ya jangan sampailah kembali kepada krisis moneter seperti pada tahun-tahun yang lalu kan. Nah ini kan multi efek sudah dampaknya gitu loh. Kalau Jawa Timur sendiri Pak ngelihatnya gimana nih sebagai anggota dewan nih Pak, yang tentu saja dekat juga sama rakyat begitu ya Pak ya. Pengusaha-pengusaha ini sudah siap belum? Pengusaha dan juga buruh ya Pak ya, atau pekerja ini sudah siap belum menerima statement dari Pak Prabowo yang kemarin itu tuh? Ya itu tadi, ada perusahaan-perusahaan pasti mereka juga belum siap ya terkait dengan statement dari Presiden terkait dengan outsourcing. Tapi dari keresahan-keresahan mereka itu ya mau nggak mau mereka juga harus mempersiapkan ya. Kalau tiba-tiba itu harus dilaksanakan ya, makanya keresahan-keresahan yang timbul di mereka ini kan ini juga menjadi pemikiran kami juga ya, karena jangan sampai itu tiba-tiba ya namanya perusahaan atau pimpinan perusahaan ini kan juga manusia biasa Mbak Sima ya. Akhirnya interpretasinya nanti beda, tiba-tiba wis aku nanti nggak usah di sini, tak usah di sana. Nah, ini kan jadi repot nanti. Menjadi itu pelarian modal ya. Jangan sampai bikin usahanya di provinsi lain begitu ya Pak ya? Bukan di provinsi lain, bisa jadi di luar Indonesia nanti Mbak Sima. Kan ya kalau bicara masalah provinsi lain ini kan nanti Indonesia ini kan masih di 38 provinsi ya. Nah, kalau di provinsi lain tapi ini keputusan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo kan bukan Presiden Jawa Timur kan Pak. Presiden Indonesia. Iya benar. Nah, kalau sampai terjadi pelarian modal sehingga nanti untuk narik investor ini kan juga tidak mudah kan Pak. Pimpinan dari atau presiden sendiri kan kadang melakukan lawatan-lawatan, tujuannya kan juga mempromosikan bagaimana iklim investasi di Indonesia ini cocok bagi mereka, menarik bagi mereka, dan juga nanti bisa ada daya saing ya terhadap usaha-usaha mereka yang ada di negara yang kita cintai ini kan gitu. Berarti kalau saya boleh lihat atau sedikit menyimpulkan, ini berarti sebenarnya saya tak minum kopi dulu. Boleh. Saya juga nih kalau gitu Pak. Enggak deh, nanti aja. Nanti aja, saya masih kuat ngomong nih Pak. Iya. Menarik soalnya, saya juga pekerja soalnya Pak. Saya sekalian untuk mengeluarkan unek-unek saya gitu. Iya Pak. Ke Pak Mardi. Iya, sama kan uneknya yang mumpung ketemu sama anggota dewan. Nah, cocok. Teman-teman ada yang mau ini disampaikan unek-uneknya boleh. Nanti saya japri ya. Iya. Nah, gitu tuh Pak. Jadi berarti sebenarnya pengusaha maupun buruh di Jawa Timur ini juga bisa dibilang ancang-ancang begitu ya. Tapi sembari ancang-ancang juga ya wes dilakoni aja deh yang yang ada sekarang ya dilakuin dulu, dijalanin dulu. Mau nanti ada perubahan, ada plannya sih, tapi tidak berfokus pada hal itu gitu ya Pak ya. Ya, jadi sekarang ini semua teman-teman terkait ya, atau terutama yang tripartit ya, Mbak Sima. Ini juga ya namanya kemarin mereka teman-teman serikat ini sudah melakukan tuntutan, mungkin prosesnya sudah melewati beberapa proses diskusi ya di antara mereka. Ya, memang ini mau nggak mau ini harus menjadi perhatian dan juga menjadi pemikiran bersama ya terkait dengan keputusan yang sudah tersampaikan oleh Bapak Presiden ya terkait dengan penghapusan outsourcing. Apalagi industri di Jawa Timur ini kan juga sudah bisa dikatakan cukup luar biasa Mbak ya. Besar Pak, kota-kotanya banyak. Bahkan dari beberapa daerah tingkat 2 ini kan sudah membuka beberapa kawasan industri ya, kawasan industri. Seperti kemarin beberapa kawasan industri yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah provinsi itu di Ngawi ya. Ngawi itu sekian hektar dipersiapkan untuk kawasan industri. Terus di Jombang itu juga dipersiapkan untuk kawasan industri. Di Jombang, di Mojokerto, di Ngawi, bahkan Madiun ya. Ini untuk menghindari yang namanya kesenjangan ya. Makanya paling tidak ini kan persiapan yang bisa dikatakan Pemprov menyiapkan kawasan industri kan juga tujuannya bukan untuk kepentingan pihak pengusaha saja, tapi bagaimana serapan pengangguran atau serapan kebutuhan tenaga kerja di
di semua wilayah ini kan juga bisa terserap dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Bahkan kemarin tuh ada perusahaan bioetanol yang rencananya akan dibuka di Bojonegoro, itu serapannya kebutuhan tenaga juga cukup besar. Dan juga kemarin ada lagi di mana ini Mojokerto atau Jombang itu ya, itu juga cukup besar. Nah, ini kalau rencana-rencana itu juga tidak dibarengi dengan kesiapan dari pihak-pihak terkait atau teman-teman tripartit untuk membuat regulasi yang bijak terkait dengan masalah ketenagakerjaan, ini nanti kan juga bisa jadi akan berdampak program itu, ya kan, bisa tidak berjalan 100% ya, karena investor yang sudah masuk ke sana juga tidak investor lokal, tapi juga ada dari negara lain. Apalagi kemarin sempat sudah ada beberapa investor dari Cina atau dari beberapa negara kemarin kan sudah tertarik untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Ya, nah ini kan jangan sampai akhirnya perkembangannya sudah cukup baik ini akhirnya tidak dibarengi dengan kondisivitas terkait dengan regulasi-regulasi yang bisa tetap menjaga iklim industri ini bisa tetap nyaman ya bagi semua pihak kan itu. Pemerintah saat ini lagi menyiapkan program, menyiapkan bagaimana terkait dengan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, Mbak Sima. Makanya terkait dengan outsourcing ini menjadi tugas yang harus diselesaikan secara baik ya, secara bijaksana, bijak sini bijak situ tadi Mbak ya. Dewan Kesejahteraan Nasional ini juga harus fokus membuat sebuah aturan atau kebijakan atau regulasi yang betul-betul bisa membangun sebuah iklim iklim industri, iklim yang sehat ya kan, agar nanti juga Indonesia ini juga menjadi rujukan dan jujukan investor yang dari negara-negara tetangga. Nah, ketika Pak Prabowo mengeluarkan statement seperti itu Pak pada bulan Mei kemarin, ini kemudian gimana nih para investor? Ketar-ketir nggak nih Pak? Atau jangan-jangan mengurungkan niatnya nih? Atau ada perubahan apa Pak begitu Pak? Memang saat ini belum kelihatan ya. Cuma yang lokal Mbak sudah mulai kepikiran itu, ada keresahan juga. Wah, kalau sampai ini terjadi ya, wah daripada nanti ini mereka tidak bisa menjalankan operasional mereka karena saat ini mereka sudah nyaman dengan iklim hubungan industrial yang ada di tempat kerja mereka kan itu. Dan dan keresahan itu kan juga tidak hanya di perusahaan atau di pengusaha, tapi juga di pekerja. Karena selama ini kan tidak semua perusahaan itu membayar di bawah UMK, Mbak, menggunakan alih daya itu, ya. Karena mereka melihat di regulasi itu kan ada pekerjaan atau dilihat dari alur proses produksinya itu kan ada yang memang ketentuannya, oh ini tidak bisa dialihdayakan, oh ini bisa kan itu. Nah, jadi ada perusahaan yang sudah melakukan itu, gitu loh. Kalau tiba-tiba ini nanti dihapus dan ini harus dikembalikan kepada mereka, ini kan juga akhirnya pasti akan berpengaruh terhadap proses produksi yang sudah menjadi program mereka, dan juga manajemen budgeting mereka, dan juga ya aturan-aturan yang lain di antara mereka kan itu. Karena tatanan itu sudah terkonsep seperti itu, terus tiba-tiba nanti dirubah tiba-tiba, pasti nanti kebijakan-kebijakan itu kan nggak bisa tiba-tiba dirubah, tiba-tiba akhirnya harus capaiannya seperti ini kan itu. Pasti akan terjadi ya kayak seperti kita mengendarai mobil atau kendaraan, tiba-tiba hentikan pasti kan juga pasti dia akan langsung baik-baik aja, nggak tahu nanti kaget atau mungkin ada dampak-dampak yang lain gitu. Makanya proses ini nanti ya perlu ada kajian-kajian yang lebih baik supaya nanti dampak-dampaknya ini nanti juga ya kalau memang ada dampak yang sedikit kurang baik ini kan ada kesiapan secara mental, ada kesiapan secara tindakan-tindakan lain lah supaya nanti masing-masing ini juga tetap ada satu tujuan yang sama, bagaimana mereka membangun sebuah harmonisasi terhadap tujuan mereka. Perusahaan juga ingin dapat
untung, pekerja juga ingin tetap mendapatkan pekerjaan dan tidak hanya pekerjaan sekedar nganggur atau apa, tapi kan itu implementasi ya. Dan juga mereka menunjukkan bahwa secara kompetensi mereka itu ada penghargaan tersendiri kan itu. Makanya sekarang ini mereka melihat yang penting gimana mereka dapat pekerjaan, karena dapat pekerjaan saat ini ada yang rekomendasi aja susah kan itu. Apalagi kita mencari pekerjaan sendiri. Ya. Dengan mereka sudah mendapatkan kesempatan bekerja, ini juga salah satu penghargaan bagi mereka ya. Privilege ya Pak sekarang orang bekerja itu Pak. Betul. Jadi makanya mereka merasa mendapat penghargaan gitu loh, mendapat kepercayaan ya, diberikan kesempatan bekerja di salah satu perusahaan atau salah satu lembaga. Mungkin seperti Mbak Sima, tiba-tiba karena kebijakan dari TW9 ini ada regulasi yang berdampak ke situ ya teman-teman. Akhirnya sudah besok kita nggak bisa operasional ini. Jangan Pak. Otomatis kan kita juga, wah ini gimana kan itu. Nah, saya nanti langsung mengadu sama Pak Mardi. Pak Mardi, tolong ini saya TV9 diginiin Pak. Gitu. Ya, sama seperti itu kan. Jadi makanya wah ini apa yang harus kita lakukan. Tiba-tiba mungkin ya itu wah bingung atau kita nggak bisa berkata apa-apa, ya kan. Apalagi secara emosional dengan rekan sekerja yang sudah tiap hari ketemu, ini sudah seperti saudara, ya kan. Bisa jadi wah kesedihan dan tangis-tangisan nanti Pak kan. Nah, iya Pak, nanti jadi konten viral lagi Pak di mana-mana. Itu aduh bener-bener saya juga jujur miris sih Pak melihat teman-teman saya di media gitu Pak yang bikin konten harus ditutup kantornya, terus sekarang beralih ke Jakarta semua gitu karena dipusatkan di sana. Sekarang apalagi udahlah ada undang-undang cipta kerja, ada AI sekarang Pak. Nah, apa nggak pusing lagi gitu sekarang kita gimana gitu harus bertahan hidup. Mungkin pengusaha mikirnya gini ya Pak. Ini saya ngomong sebagai pekerja ya Pak ya. Jadi mungkin pengusaha tuh mikirnya kayak untung rugi begitu. Tapi kita sebagai pekerja tuh ya Allah bisa makan besok aja udah alhamdulillah Pak gitu. Gimana terus kemudian bisa menyuarakan keresahan-keresahan dari masyarakat, apalagi dari buruh juga nih. Kan pasti buruh juga sebenarnya mengapresiasi statementnya dari Pak Prabowo. Oke, hore, akhirnya dihapuskan nih yang namanya outsourcing. Gimana Pak? Ya mereka mungkin masih ya apalagi momen 1 Mei itu memang menjadi hari kemerdekaan bagi mereka ya. Mau merdeka dalam arti menyampaikan semua unek-unek atau menyampaikan semua yang menjadi harapan mereka ya kan. Ya memang di 1 Mei itu kan itu. Dan dari pemerintah sendiri kan juga harus menyediakan wadah ya, dan juga menerima semua apa yang menjadi unek-unek mereka, usulan dan sebagainya. Makanya dengan adanya presiden kemarin kan hadir dalam perayaan Hari Buruh di tengah-tengah mereka menyampaikan seperti itu salah satu penghargaan yang luar biasa juga ya presiden kepada semua buruh yang hadir sampai akhirnya statement terkait dengan pengusahaan outsourcing itu tersampaikan ya kan. Nah, ini ya bisa jadi terkait dengan itu menjadi sebuah euforia sesaat ya. Tapi ya jangan sampai itu akhirnya juga menjadi persoalan-persoalan berkelanjutan. Makanya Dewan Kesejahteraan Nasional yang nantinya dibentuk sama Presiden ini juga menjadi salah satu manifestasi dan juga menjadi keterwakilan ya dari semua pihak, tidak hanya mewakili kepentingan buruh saja, kepentingan pekerja saja, tapi kepentingan semua pihak ya, investasi agar nanti berikutnya tata aturannya ini juga masih menjadi salah satu solusi yang baik dan juga benar. Jangan sampai maksud baiknya nanti menjadi maksud tidak benar kan itu. Maksud benarnya menjadi tidak baik kan itu. Makanya tripartit atau semua pihak dari unsur pemerintah dan kami dari anggota DPRD ini juga monitoring terus Mbak terkait dengan perkembangan informasi atau perkembangan terhadap setelah Presiden menyampaikan statement seperti itu. Kenapa? Karena Jawa Timur ini juga menjadi salah satu lumbung investasi yang cukup luar biasa kan itu. Jangan sampai nanti korban PHK dari kebijakan yang salah itu juga berdampak terhadap kita semuanya. Apalagi ekonomi dunia saat ini juga lagi kurang baik-baik aja kan itu. Makanya kita minta kepada semua pihak dan teman-teman ini harus betul-betul berpikir secara logis juga ya,
bagaimana pekerjaan yang sudah kita dapat ini bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik. Intinya Dan bersyukur gitu ya Pak iya, ya, betul, bersyukur betul, dulu Mbak. teman-teman. Kayak Nah. misalkan ada kerjaan yang bisa dikerjain sekarang ya udah kerjain dulu aja. Itu sih saya juga ngomong gitu sih Pak sebenarnya sama teman-teman gitu Pak. Bahkan teman-teman saya nih Pak ya. Jadi kan saya kan profesinya banyak nih Pak sebagai full time freelancer gitu ya. Teman-teman saya itu Penghasilannya banyak juga nih. Amin Jadi- ya Allah. Jadi nanti kalau pekerjaannya hilang satu masih ada yang 5 kan Amin ya itu, Mbak. Allah, amin ya Allah, amin gitu. Wah, berarti nggak khawatir Mbak Sima. Jangan Pak, tetap khawatir Pak. Apalagi saya kerja di industri kreatif. Nah, itu Ya. apalagi efisiensi berdampak sama hotel. Ngomong-ngomong soal hotel nih, kita sekarang lagi ada di Prime Beach Hotel Surabaya yang ada di Gayung Kebonsari pemirsa. Jadi kalau misalkan Pak Sumardi ada agenda-agenda mau ngadain FGD, boleh di sini Pak. Gitu ya? Iya dong. Dapat diskon kayaknya. Boleh nanti. Pokoknya kita bantu lah gimana caranya Iya, dapat iya, diskon iya. gitu untuk Pak Mardi gitu. Yang penting disuarakan Pak. Betul. Yang penting nanti ada bijak sana, bijak sini, bijak situ. Nah, itu juga boleh, Pak. Ya begitu lah pokoknya sebagai full time freelancer tadi balik lagi ya Pak ya, juga saya bilang sama teman-teman udah dijalanin dulu aja pekerjaan yang ada dilakuin dulu. Bahkan teman saya sekarang yang jadi MC Pak, pembawa acara itu ada juga yang beralih profesi sebagai tukang dekor saking kayak wah kayaknya tidak bisa diandalkan lagi nih satu income dari MC aja karena ya itu tadi acara-acara banyak dikurangin jadi otomatis juga pembawa acara kena dampaknya Pak. Ya udah akhirnya kita gimana caranya yang penting bisa makan bisa bayar cicilan gitu. Buat besok aja udah alhamdulillah gitu Pak. Kalau dari Komisi A DPRD Jatim sendiri Pak menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini sebagai sebuah kebijakan, ini apa yang kemudian dipersiapkan kepada masyarakat. Tentu kan juga bersinggungan sama pengusaha, sama buruh juga, sama para asosiasi pengusaha dan juga serikat buruh gitu. Apa yang jenengan beserta rekan-rekan dari Komisi A DPRD Jatim ini sampaikan kepada mereka-mereka ini Pak? Ya, kita ini kan menjadi perwakilan mereka juga Mbak ya. Ya. Tidak hanya perwakilannya dari masyarakat yang di desa atau semua masyarakat di Jawa Timur kan menjadi menjadi keterwakilan dari kita juga. Makanya kita selama ini kan juga membangun sebuah komunikasi yang intensif dengan mereka terkait dengan persoalan-persoalan itu bagaimana menjadi ada satu kesepahaman yang sama kan itu. Ada satu kesepahaman yang sama bahwa anggap aja bahwa apa yang menjadi statement dari presiden itu juga semua tujuannya baik dan saya yakin pasti nanti presiden juga akan menyiapkan segala kebijakan-kebijakan regulasi yang berpihak kepada kita semuanya ya atau penataan outsourcing akan lebih baik lagi kan itu. Jadi penataan outsourcing yang akan lebih baik lagi mungkin dilakukan sebuah pembaharuan terhadap sistem regulasi terkait dengan kaitannya dengan alih daya atau sourcing itu. Jadi kita positive thinking aja kan itu. Kita positive thinking aja dan apalagi yang saya katakan tadi Presiden juga menyampaikan realistis ya terkait dengan itu semuanya. Maka ini harus kita sikapi secara positif juga bahwa pasti Presiden itu sudah menyiapkan sebuah regulasi yang berpihak kepada rakyatnya ya, tidak hanya kepentingan politik semata tapi akan berpihak kepada masyarakat. Apalagi Presiden Prabowo saat ini kan juga banyak menyuarakan bagaimana kepimpinannya ini juga berpihak kepada masyarakat ya kan. Makanya tidak mungkin Presiden membuat statement tiba-tiba seperti itu tidak menyiapkan segala sesuatunya. Atau mungkin kalau nanti sudah disiapkan segala sesuatunya pasti Presiden sudah menyiapkan semua itu ya kan terhadap regulasi yang sudah disiapkan oleh mereka. Makanya kita sering membangun komunikasi, apalagi kita juga sering turun dapil Mbak Sima ya, turun dapil ketemu dengan semua lapisan masyarakat ya. Apalagi di Jombang Mojokerto banyak pekerjaannya ya Pak. Banyak pekerjaannya industri yang di mana ini Ngoro Industri yang ada di mana ini Jombang ini di wilayah sebelah utara Berantas. Nah itu kan saat ini udah banyak ya industri sana. Makanya kita juga sering komunikasi sama mereka dengan program-program kami. Kita juga sering ada semacam forum-forum FGD tadi Mbak Sima ya, dengan beberapa masyarakat, dengan tokoh masyarakatnya, dengan pemerintah desanya, kita membangun komunikasi terkait dengan itu semuanya. Ya memang banyak keluhan terkait masalah persoalan-persoalan tenaga kerja, persoalan-persoalan pengangguran, persoalan-persoalan bagaimana
yang terjadi antara mereka ya. Kita juga sampaikan ya sudah, yang penting saat ini apa yang ada ini kita perlu syukuri dan kita jaga dengan baik ya. Kalau memang nanti itu dampaknya kepada PHK atau mungkin kita merasakan itu, ya sudah. Nanti bagaimana kita meningkatkan potensi kita kan itu. Iya. Mungkin seperti Mbak Sima tadi katakan, biasanya kita MC Pak, tapi terus akhirnya Nah iya Pak, kita tolong saat Pak, ini diperbanyak, dekorisasi. Pak, acara-acara Pak. Kita nggak biasa melakukan pekerjaan yang tidak biasa kita lakukan. Iya betul Tapi Pak. kalau saya melihat itu berarti kan bisa jadi petunjuk dari Allah yang Maha Kuasa, Mbak. Aduh Pak. Bahwa kita diarahkan kepada kompetensi yang lain lebih ahli mungkin ya. Iya sih Pak, benar Dari Pak. Mbak Sima tadi dari 5 pekerjaan akhirnya tambah 2 atau tambah 3, jadi Amin, 8 ya kan itu. Allah, Amin. Nah, Iya. ini kan kalau kita ngomong secara Bener sih, positif, Pak. wah ini berarti ada pekerjaan baru Iya. yang Nanti- akhirnya mau nggak mau menambah penghasilan, walaupun Amin. mungkin nanti nggak seberapa banyak ya. Amin, apa ya Pak? Income-nya. Jangan Income-nya. Pak, jangan Pak. Aduh Pak, saya jadi nangis nih Pak. Semoga ya apa yang kita bicarakan hari ini Pak kemudian bisa dipahami juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Tapi sebenarnya nih Pak ya, terakhir nih Pak, ada potensi tidak jadi berarti Pak ya penghapusan outsourcing ini. Nah, Kalau apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat dan juga oleh para pengusaha juga nih Pak di rumah sana yang menyaksikan hari ini terkait dengan pembicaraan kita pada hari ini Pak. Kalau ngomong jadi dan tidak jadi, Mbak Sima ya, Sima kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kepada pimpinan tertinggi kita kan Baik. itu. Iya. Bagaimana kajian-kajiannya yang sudah dilakukan sejak saat itu dan juga sudah mempunyai beberapa kajian yang disiapkan dari lembaga-lembaga terkait ya. Ya kita kembalikan kepada beliau-beliaunya ya. Bagaimana kebijakan itu bisa dilaksanakan atau tidak kita kembalikan. Intinya kita menjadi bagian dari masyarakat dan menjadi keterwakilan dari masyarakat, kita juga siap apapun yang nanti terjadi. Dan kita sih tetap berharap bahwa keputusan apapun yang disampaikan oleh pimpinan kita, presiden kita, itu juga tetap berpihak kepada semua masyarakat atau semua rakyatnya ini kan itu. Karena dengan harapan-harapan yang baik ya, dengan kepemimpinan Bapak Presiden ini juga pasti nanti beliau punya kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Bagaimana rakyat dan masyarakatnya ini tetap diberikan sebuah namanya sejahtera, diberikan namanya bisa jadi kebahagiaan dari apa yang menjadi keputusan dan kebijakan yang luar biasa yang akan dilakukan sama Bapak Presiden. Amin. Ya udah kalau gitu pemirsa ya. Kita tunggu nih. Kita tunggu melalui saya yang tadi sudah mengeluarkan unek-uneknya gitu ya terkait dengan pekerjaan kreatif, pekerja media ini, semoga dengan yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, outsourcing ini bisa apapun hasilnya nanti kita tuh tetap harus beradaptasi, siap-siap, apa yang ada sekarang dilakuin aja dulu. Dibilang gak usah pilih-pilih kerjaan, iya benar. 2025 ini kayaknya udah gak bisa pilih-pilih kerjaan dulu. Kita lanjutkan ngopi lagi Pak. Ngopi lagi nih ya? Ngopi lagi, saya minum lagi Pak. Oke. Sampai jumpa. Wah, ini lebih semangat ini Pak. Acara ini dipersembahkan oleh